kisah, tinggallah seorang kakek tua di Italia yang bernama Geppetto. Untuk mengusir kesepiannya karena tidak mempunyai anak, kakek Geppetto membuat patung-patung anak kecil dari batang kayu. Namun, patung yang satu ini sungguh ajaib. Setelah patung itu selesai, kakek Geppetto menamakannya Pinocchio, seperti nama seorang anak kecil. Yang sangat mengherankan, Pinocchio dapat berbicara dan dia hidup seperti anak kecil yang lainnya. Pinocchio. Dipanggil pun Pinocchio tidak mendengarkan. Dia malah berlari mengelilingi kota. Selamat pagi. Pinocchio! Menyenangkan sekali. Aduh, perutku terasa lapar sekali ya. Hai. Wah, ada serangga juga ya? Apa? Namaku Korogi. Apa karena kamu serangga, makanya kamu bisa bicara juga? Kamu saja belum mengerti. Padahal kamu ini patung, tapi kamu bisa bicara. Aku tidak suka bicara dengan orang yang sombong. Perutku lapar sekali. Apa tidak ada yang bisa kumakan ya? Padahal patung Pinocchioku sudah kuhidupkan, tapi aku tidak menyangka kalau dia berubah menjadi anak yang nakal. Pinocchio! Pinocchio! Tuh bau apa ini? Pinocchio! Aduh, bagaimana kau ini? Aduh, anakku Pinocchio, bangun! Pinocchio, bangun Pinocchio! Kakiku hilang. Perbaiki kakiku ya, Kek. Kalau kamu berjanji tidak akan nakal lagi, kakimu akan kakek perbaiki. Ya, aku akan berjanji akan menjadi anak yang baik, Ayah. Kau panggil aku ayah? Ayah, bukankah yang membuatku ini kan Ayah? Jadi perbaiki aku ya. Tolong ya, Ayah. Ayah? Oh iya, aku ini ayahmu. Sudah lama sekali aku ingin dipanggil ayah oleh anak kecil Pinocchio. Sejak saat itu, Pinocchio berjanji akan menjadi anak yang baik bagi ayahnya. Dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayahnya dan dia pun rajin pergi ke sekolah. Nah Pinocchio, mulai hari ini kamu harus ke sekolah. Ini buku untukmu. Oh, Pinocchio, kamu gagah sekali. Pinocchio, ini bukumu. Wah, terima kasih Ayah. Loh, baju jas Ayah mana? Tadi panas sekali, jadi sudah Ayah lepas. Jangan-jangan jasnya Ayah jual dan uangnya untuk membeli buku untukku ya, Ayah? Sudahlah, kamu jangan berpikir hal itu, yang penting sekolah. Nah, sekarang sebaiknya kamu berangkat sekolah, ya. Para pengunjung sekalian, kami akan menggelar pertunjukan boneka nomor 1 di dunia. Pertunjukan marionet. Boneka-boneka itu akan bergerak sepertinya mereka hidup. Wah, rupanya di sini akan ada pertunjukan boneka ya. Nah, anak manis, ayo masuk. Nggak usah malu-malu, ayo. Tapi hari ini aku harus pergi ke sekolah, Pak. Dengar ya anak manis, kamu pikirkan. Sekolah kan besok bisa, tapi pertunjukan ini hanya hari ini saja. Iya ya. Kalau begitu baiklah. Tapi sebentar saja ya. Tunggu sebentar. Kalau mau masuk, bayar tiket dulu. Tapi aku tidak punya uang. Tidak punya uang? Hei anak kecil, kalau kamu mau uang, aku mau membeli buku pelajaran yang sedang kamu pegang sekarang. Bagaimana? Kamu mau?
Ah, sudahlah Mama. Apanya yang sudah? Kamu selalu saja membuang buku pelajaran kamu kan? Jangan, Bu. Ah, tidak apa-apa, jangan khawatir. Sampai jumpa ya. Ayo, cepat sedikit jalannya. Aduh sakit, Ma. Ya, sudahlah, tidak apa-apa. Pertunjukan bonekanya kan cuma sekali hari ini saja. Ini uangnya. Terima kasih ya. Ayo pertunjukannya akan dimulai sebentar lagi. Ayo siapa yang akan menonton? Neko, kamu lihat anak kayu itu. Ternyata dia benar-benar seorang yang pemalas ya. Kita menemukan teman baru kita lagi ya, Kak. Saat ini Pinocchio pasti sudah sampai di sekolahnya. Pinocchio nanti bisa belajar di atas meja baru ini. Pinocchio pasti akan senang melihatnya. Terima kasih. Iya, ayo masuk. Ayo. Lihat dulu ya barang-barangnya. Pertunjukannya bagus. Hei, anak kecil. Rubah dan kucing yang melihat Pinocchio telah menjual buku pelajarannya dengan uang untuk menonton pertunjukan, bertanya kepada Pinocchio apakah Pinocchio mau membuat uangnya bertambah banyak. Tetapi sebenarnya Rubah dan kucing ini ingin mencuri uang dari anak-anak yang malas. Mereka berdua sangat curang dan licik. Mendengar itu, Pinocchio berpikir kalau uangnya bertambah banyak, maka dia bisa membeli buku yang baru sekaligus baju baru yang hangat untuk ayahnya. Namun semua itu hanya tipuan dari si Rubah dan si kucing. Makanan sudah tersedia di atas meja. Ternyata memang nikmat sekali hidup bersama dengan anak kecil. Ya, hutan di sini memang agak ajaib. Ajaib? Ya, kalau uangmu kamu simpan di sini selama 1 malam, maka besoknya uangmu akan bertambah banyak. Tambah banyak? Hanya dengan dipendam. Aku tidak percaya. Kalau begitu, sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, kami mengucapkan sampai jumpa padamu karena kami tidak pernah memaksakan orang lain untuk percaya pada kami berdua. Ya, lagi pula keuntungan ini kan bukan untuk kami berdua. Ayo Kak, kita pulang saja. Tunggu dulu. Kalau uangnya aku pendam, besok uangku benar-benar akan bertambah banyak ya? Sudah, tidak usah kalau kamu tidak percaya pada hal itu. Sampai jumpa. Sampai nanti ya. Baiklah. Ayah, kalau besok tiba, aku akan membelikan ayah baju jas yang baru. Hari ini aku tidak pulang ke rumah, tapi ayah jangan khawatir padaku. Mengapa Pinocchio belum pulang juga ya? Jangan-jangan ada apa-apa dengannya. Dengar Niko, dia harus kita ikat, jangan sampai lepas. Kita satukan saja dengan kayu yang lainnya. Sepertinya rencana kita ini berhasil ya. Iya Kak, benar. Pinocchio! Pinocchio! Tolong aku, ayah. Ayah! Pinocchio tergantung di atas pohon di tengah hutan selama beberapa hari. Saat itulah Pinocchio menyadari bahwa semua ini terjadi karena dia tidak langsung pergi ke sekolah seperti apa kata ayahnya. Coba ketika itu aku langsung pergi ke sekolah. Aku ingin pulang. Kamu mau berjanji akan selalu jadi anak yang baik. Siapa Anda? Siapa saya? Pinocchio, apa kamu benar-benar mau berjanji? Berjanji apa?
Berjanji menjadi anak yang baik. Berjanji tidak akan lagi membuat ayahmu khawatir untuk yang kedua kalinya. Ya, aku berjanji. Aku berjanji. Kalau begitu, aku akan menolongmu. Akhirnya aku tertolong juga. Pinocchio, ayah akan mencarimu, Pinocchio. Tidak mau, aku tidak mau mampir. Aku mau pergi ke sekolah. Tidak mau, tidak mau. Kamu mimpi buruk ya? Sudahlah, kau baik-baik saja. Aku cuma bermimpi, syukurlah. Pinocchio, Pinocchio sudah pernah pergi ke sekolah. Tentu saja sudah. Kami belajar bermacam-macam ilmu. Ya. Kenapa ini? Bukannya kamu bolos sekolah dan pergi menonton pertunjukan boneka, Pinocchio? Pertunjukan boneka? Aku belum pernah mendengar hal itu, apalagi melihatnya. Hidungku bertambah panjang. Kenapa ini? Kenapa? Lalu kamu tadi juga menjual buku pelajaranmu untuk menonton pertunjukan itu, kan? Tidak. Buku pelajaranku tadi aku tinggal di rumah. Iya. Wah, kenapa hidungku jadi sepanjang ini? Tolonglah aku takut melihat hidungku. Semua itu karena kamu berbohong, Pinocchio. Kalau kamu berbohong, hidungmu akan terus panjang sampai jauh. Aku minta maaf, aku tak akan berbohong lagi. Karena itu, tolong kembalikan hidungku ya. Tapi kamu harus berjanji ya. Iya. Baiklah. Hidungku kembali seperti semula. Wah, jadi sang peri itu sangat sayang padamu ya anak kecil? Jadi dia itu seorang peri ya? Benar, karena dialah semua orang di dunia ini selalu baik dan menolong sesama. Lalu, kalau begitu kamu siapa? Hah? Siapa? Kenapa kamu selalu bertanya begitu? Kamu tahu, karena kamulah... sudahlah, nanti saja aku ceritakan. Yang penting, sekarang kamu lebih baik segera pulang ke rumah kakek Geppetto. Kakek Geppetto? Kalau begitu, kamu yang waktu itu ya? Pinocchio, aku pasti menemukanmu, Pinocchio. Sang peri, terima kasih. Korogi, jaga dirimu baik-baik ya. Sampai jumpa. Kamu harus langsung pulang ke rumah ya. Baik. Kenapa kamu tidak ikut? Bisa-bisa kita ketinggalan kereta kudanya, Pinocchio. Kereta kuda? Iya, kereta kuda menuju negeri mainan. Menuju ke negeri mainan? Di sana tidak ada sekolah, belajar, ayah apalagi ibu. Di sana yang penting hanyalah bermain terus bermain. Tapi aku tidak bisa ikut. Soalnya aku sudah berjanji akan terus sekolah, belajar yang rajin dan membuat ayahku bahagia. Itulah janjiku. Membahagiakan seorang ayah adalah tujuan hidup anaknya, benar kan? Kamu tahu, wajah gembira seorang anak adalah kegembiraan yang luar biasa bagi orang tuanya. Wajah gembira seorang anak adalah kebahagiaan orang tua. Baiklah, kalau begitu aku ikut. Pinocchio akhirnya terpujuk lagi untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Padahal, dia sudah berjanji dengan sang peri. Dan dia pun sudah berjanji tidak akan membuat ayahnya sedih lagi. Pinocchio adalah boneka anak-anak yang hatinya lemah dan selalu tidak menepati janjinya. Pinocchio, di mana kamu? Hari ini kita berhasil lagi menjerat anak pemalas itu. Terima kasih. Ini upah kalian. Baik. Anak-anak pemalas itu harus diberi pelajaran sekali-sekali. Berapapun jumlahnya, aku bisa membawanya ke sini. Kalau ingat. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Anak-anak sekalian, di sini adalah surganya bagi kalian semua. Lakukanlah apapun yang kalian suka, bersenang-senanglah. Aku adalah orang tua kalian yang sangat mengerti keinginan kalian. Begitulah, mereka semua bermain dan bersenang-senang bersama. Pinocchio pun menjadi anak yang benar-benar malas. Namun pada hari itu,
mainan kuping keledai menempel di kepalaku. Ini tidak menempel. Kenapa kupingku berubah menjadi kuping keledai? Aku juga punya buntut. Bagaimana ini? Kenapa ini terjadi padaku? Mungkin karena banyak orang yang ingin punya keledai ya. Apa? Dengan mengubahmu menjadi seperti keledai, kamu bisa dijual dengan harga mahal. Korogi, apa maksudmu sebenarnya? Cepat katakan. Itu, kamu lihat saja sendiri. Siapa namamu? Ya, yang ini sudah siap. Romeo. Nama kamu siapa, ha? Romeo. Wah, kalau yang ini sepertinya belum sempurna. Jahat sekali. Sekarang kamu mengerti kan? Negeri mainan ini tak lain adalah negeri yang akan merubah anak-anak malas menjadi keledai. Pinocchio, kakek Geppetto sangat mengkhawatirkanmu. Apa? Ada apa dengan ayahku, Korogi? Kakek Geppetto mengarungi lautan untuk mencarimu, tapi di laut sedang ada badai. Apa? Kita harus pergi untuk menolongnya sekarang. Aku tidak tahu kita bisa menolongnya atau tidak. Ayo. Sampai jumpa. Biar aku pergi sendirian ya. Kamu di sini saja. Apa? Maksudmu kau mau meloncat dari sini? Sampai jumpa. Tunggu, Pinocchio! Pinocchio! Pinocchio pun berenang sekuat tenaganya. Tetapi Pinocchio cukup tertolong karena tubuhnya terbuat dari batang kayu, sehingga dia tidak mungkin akan tenggelam di laut. Namun tiba-tiba di mana aku? Apa ini? Itu seperti ayah. Ayah! Pinocchio! Ayah! Pinocchio! Ternyata kau benar, ayah. Aku kangen padamu ya. Pinocchio, telingamu kenapa? Ini semua karena aku pergi ke negeri mainan hanya untuk bermain. Semua anak-anak di sana telah dirubah menjadi keledai, ayah. Jangan menangis, Pinocchio. Begitu sampai di rumah, ayah akan memperbaiki telingamu. Benarkah, ayah? Tentu, anakku. Tapi bagaimana caranya kita keluar dari tempat ini, ayah? Sudah berkali-kali ayah berusaha keluar, anakku. Tapi... Ayah tidak bisa keluar? Bukan. Ayah tidak bisa keluar karena kalau mulut ikan paus ini terbuka, air yang masuk seperti air bah. Bagaimanapun ayah mencoba, ayah selalu saja... Bersin ayah keras sekali ya. Bersin? Ya, aku ada ide, ayah. Ya. Ada ide apa, nak? Bersin ya, itu bisa mengeluarkan kita dari sini. Apa maksudmu, nak? Sudahlah, serahkan saja padaku ya. Ayah, pegang aku kuat-kuat ya, karena aku tidak mungkin bisa tenggelam. Pinocchio pun kembali berenang dengan sekuat tenaganya. Kekerasan hatinya untuk menolong ayahnya membuat dia berenang secepat-cepatnya. Akhirnya, Pinocchio pun melihat sebuah pulau di depannya. Namun saat itu juga, Pinocchio merasa tidak mampu lagi. Pinocchio, sadarlah. Sang peri. Kamu sudah berhasil, Pinocchio. Pinocchio. Ayah. Berkat pertolonganmu, Pinocchio, semua jadi selamat. Ayah, mulai saat ini aku akan menjadi anak yang baik. Walaupun aku hanya terbuat dari kayu, aku tidak akan kalah dibandingkan anak-anak lain, ayah.
Nah, Pinocchio, Ada apa, Peri? apa kamu merasa sudah lebih enak? Sudah. Jadi kau sudah bisa berdiri kan? Bisa. Ayah, aku sudah menjadi manusia sungguhan. Sang peri telah merubahku menjadi manusia sungguhan. Lihat, Ayah. Tidak, bukan aku yang merubahmu menjadi manusia, tetapi kekuatanmu sendirilah yang merubahmu menjadi seorang manusia sejati. Ayah. Oh, Pinocchio. Kamu senang kan, Pinocchio? Tapi kamu tidak boleh terlalu senang. Walaupun sudah menjadi manusia, suatu hari nanti mungkin kamu akan berubah menjadi boneka lagi. Oleh karena itu, jadilah manusia yang baik yang selalu mau menolong sesamanya. Aku bisa lari dengan cepat sekarang ya. Sekarang sebaiknya kita pulang ya, Pinocchio. Iya. Akhirnya mereka berdua hidup seperti seorang ayah dan anaknya. Mereka hidup bahagia berdua selama-lamanya.